Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ahkamun nun as-sakinah wa tanwin ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum yang pertama yaitu nun sukun atau tanwin dibaca izhar. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hukum yang kedua ya dari nun sukun dan tanwin. Apakah itu? Yaitu yang dinamakan idgham ya. Idgham nun as-sakinah wa tanwin. Apa itu idgham? Al-idgham tudghamu nun as-sakinah wa tanwin idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil idgham wa hiya yarmulun. Jadi nun sukun atau tanwin apabila datang setelah kedua ya hal tersebut salah satu daripada huruf idgham yaitu yang terkumpul dalam kata yarmuluna ya, ada 6 ya, yarmuluna. Ini huruf idgham. Ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Yarmuluna, disingkat yarmuluna. Yarmulu atau yarmalun tidak masalah ya. Maka nun sukunnya atau tanwin ini akan dimasukkan ke salah satu daripada 6 huruf ini ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin datang setelahnya salah satu daripada huruf ini, maka nun sukun atau tanwin itu akan dimasukkan ya, dileburkan atau digabungkan dengan huruf ini. Namun idghamnya itu ada 2 macam dalam hal ini ya. Ada 2 macam. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham disertai dengan gunnah atau dengung, suara dari hidung. Di sini ada 4 huruf yang idghamnya itu dengan dengung. Yaitu yanmu atau yuminu. Jadi diambil ya, ini kan semua ada 6 ya. Ada 4 aja ya. Nun, mim, dan wawu ya. Ya. Ada 4 saja yang itu didengungkan ya. Nanti kita akan lihat contohnya ya, insya Allah. Dan yang kedua, idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin itu dimasukkan ke huruf ini namun tidak disertai dengan gunnah. Gunnahnya hilang. Berarti idghamnya itu benar-benar sempurna ya. Idghamnya itu benar-benar kamil. Karena nunnya atau nun sukunnya atau tanwin itu hilang masuk ke huruf yang setelahnya. Ini ada 2 yaitu sisanya ini ya, lam dan ro. Lam dan ro atau singkatannya rol. Rol gitu ya, itu ingat-ingat. Kalau huruf yang diidghamkan yuminu atau yanmu. Baik, kita lihat contohnya. Nah, sekarang contoh yang idgham bi gunnah ya.
nun sukun masuk ke dalam huruf ya, atau tanwin masuk ke dalam huruf ya setelahnya. Perhatikan di sini, lihat ada contoh ini ya. Nun di sini tidak dikasih harokat apapun ya, kosong. Datang setelahnya huruf ya. Ya, maka nunnya itu masuk ke dalam huruf ya. May yashtari, ya, sambil didengungkan. May yashtari. Yang tanwin juga sama saja. Hisaban yasira. Hisaban yasira. Ada suara dari hidung ya, itu namanya gunnah. Ya, ini namanya dinamakan idgham bi gunnah. Kemudian nun sukun atau tanwin masuk ke huruf wawu, ya, datang setelahnya huruf wawu. Seperti kata ini ya, min setelahnya waliyin. Ini nunnya sukun, datang setelahnya huruf wawu, maka nunnya itu dimasukkan ke huruf wawu ini ya. Dibacanya dengan dengung mi wali ya. Yang tanwin juga sama aja. Ijafun wasab'. Nun sukun atau tanwin masuk ke dalam huruf mim. Wa im min syai' habbatin min. Nun sukun atau tanwin masuk ke huruf nun, ya, datang setelahnya nun. Lan nu'min yauma idzin na'imah. Nah, ini contoh idgham bi gunnah ya. Hurufnya ada 4 ya. Ya, wawu, mim dan nun. Yuminu. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro ya, atau rol. Contoh yang masuk ke dalam huruf lam ya. Ka'allam ya. Jadi dibacanya ka'allam, bukan ka'allam, enggak seperti itu. Tapi tanpa guna, tanpa suara dari hidung. Ka'allam walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu aduwwul li ya. Ini tanwin. Contoh tanwin setelahnya datang huruf lam. Aduwwul li. Kemudian yang masuk ke dalam huruf ro ya, nun sukun atau tanwin setelahnya huruf ro. Ini juga tanpa guna. Mir rabb ya. Mir rabbihim ghafurur rahima. Ghafurur rahima, seperti itu ya. Jadi kesannya itu nun atau tanwinnya itu sama sekali hilang ya. Hilang. Ini kalau ditulis ya seperti ini. Jadi seakan-akan hanya ini aja. Seperti ini. Dalam pengucapan ya, maksudnya dalam pengucapan. Tapi kalau tulisan harus seperti ini. Ya. Seperti ini seakan-akan. Mir rabbi. Nunnya hilang. Karena nunnya itu diidghamkan ke huruf ro. Ya, ini namanya idgham kamil atau sempurna. Adapun yang dengan guna ini dinamakan idgham naqis atau idgham yang kurang sempurna. Karena nunnya itu masih ada, yaitu dengan suara gunah tadi itu ya. Suara dari hidung. Nah, di sini diterangkan tentang alamat idgham nun sukun dan tanwin yang ada di dalam mushaf ya. Alamatul idgham fi dhabtil mushaf. Alamatul idghami al-kamil lin nun sakinati hiya tajriduha min as-sukuni ma'a tasdidil harfil tali idza kana nunan aw miman aw laman aw ra'an. Jadi tanda idgham kamil nun sukun ataupun tanwin nun sukun ya, untuk nun sukun dulu.
tanda idgham kamil untuk nun sukun yang ada pada mushaf Al-Qur'an itu adalah mengkosongkan nun tadi itu dari tanda sukun ya. Jadi tidak ada harokat, tidak ada sukun. Kemudian huruf setelahnya itu diberi tasydid. Ya, itu hanya terjadi apabila huruf setelahnya itu nun, mim, lam atau ro. Ya. Mim, nun, mim, lam atau ro. So nanti akan kita lihat ya. Atau di sini kan ada tadi ya contohnya. Ya. Nah di sini, nih ya, ini nunnya masuk ke dalam mim. Nunnya tidak ada tanda apapun. Setelahnya ada mim yang bertasydid. Ya, ini menunjukkan bahwa idghamnya idgham kamil. Ini mimnya itu memang dia ada gunah kan ya, suara dari gunah. Mimnya dia kan punya guna sendiri. Jadi bukan dari nun bukan tapi dari mim. Kemudian yang masuk ke nun ya. Nun sukun datang setelahnya nun. Nunnya yang pertama ini nun sukun ini tidak diberi apa-apa. Nun yang kedua itu diberi tanda tasydid. Ya, ini tasydid ini. Tasydid seperti ini tasydid tadi. Kepala sin ya. Ini sebenarnya kan kepala sin. Kepala sin tapi dibuang ekornya. Nun datang masuk ke lam, juga ini termasuk idgham kamil. Ya. Nun masuk ke ro, ro-nya dia ada apa? Tanda tasydid. Di lamnya juga ada tanda tasydid. Ini menunjukkan bahwa idghamnya idgham kamil. Ya. Adapun kalau idghamnya naqis atau kurang sempurna, ya, maka di situ huruf setelahnya itu tidak diberi tasydid, ya. Huruf setelahnya tidak diberi tasydid. Alamatul idghamun naqis lin nunis sakinah ya tajriduha minas sukuni ma'a adami tasdidil harfi tali idza kana ya'an aw wawan. Ya, jadi tanda idgham yang naqis atau kurang sempurna ya itu setelah nunnya sama dengan tadi yang idgham sempurna tidak diberi apa-apa ya, kosong. Di atasnya tidak ada apa-apa. Tidak diberi tanda sukun. Setelahnya tidak diberi tasdid ya. Contohnya seperti ini. Untuk wawu ya. Di sini ya. Wawunya tidak diberi tasdid. Dan ya sama juga ini. Dia juga tidak diberi tasdid. Ya, ini menunjukkan bahwa idghamnya idgham naqis. Nah, bagaimana sekarang kalau bukan nun sukun tapi tanwin? Bagaimana kita tahu itu idgham? Ya dikatakan di sini alamatul idghamil kamil litanwini hiya tatabu'ul harakataini ma'a tasdidil harf at-tali idza kana nunan aw miman aw laman aw ra'an. Jadi tanda idgham kamil untuk tanwin ya itu seperti ini ya bentuk tanwinnya itu ya. Satu sama lain saling mengikuti ya, tidak sejajar. Tidak sejajar tapi berdempetan ya. Berdempetan seperti ini ya. Atas bawah ini. Ini apa fathaten seperti ini, domaten juga ini seperti ini bentuknya kalau itu adalah idgham. Kasroten seperti ini juga mirip fathaten hanya letaknya di bawah. Ya. Apabila idghamnya ya, idgham pada tanwin ini adalah kamil, setelahnya itu tasdid. Ya, mim atau nun atau ro dan lam itu tasdid. Ya. Kita lihat contohnya. Yang kamil ingat ya, yang kamil itu ada tasdid setelahnya ya, itu menunjukkan bahwa idghamnya itu kamil. Kalau tidak ada
huruf tasydid, tanda tasydid setelahnya berarti bukan kamil. Itu aja sebetulnya untuk mengingat-ingat. Berarti sekarang yang kita perhatikan adalah yang terakhir, contoh terakhir deretan ini ya, kolom ini. Ini karena ini contoh idgham yang tanwin ya, setelah tanwin datang setelahnya huruf idgham. Ya, tadi yang kamil tandanya seperti ini nih, ya. Kasrotennya dia tidak sejajar. Ya, ini beda dengan idhar. Idhar yang udah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu dia sejajar kasrohnya nih, ya. Ini seperti ini nih. Terlihat ya bedanya ya? Apa kurang jelas? Ini mungkin perlu di zoom biar jelas. Ya, ini lihat ya, tanda kasrotennya dia kan sejajar dia. Ya. Fathaten juga ini sejajar. Ini idhar, ini menunjukkan apa? Idhar. Ini keliru juga. Ini harusnya ini sejajar ini, ya. Ini salah ini, harusnya sejajar ini. Seperti ini, ya. Ini contoh ini sama, harusnya sama seperti ini. Ya. Domatenya seperti ini kalau idhar, ya. Coba ya, lihat ini bentuknya seperti ini. Sementara kalau idgham, domatenya itu berdampingan, ya. Nah ini contoh yang apa? Domaten. Domaten idgham. Kalau huruf setelahnya tasydid berarti namanya idgham kamil, ya. Kalau tidak ada tasydid, ya, maka idgham naqis. Ini idgham naqis cuma dua aja ya, yaitu pada huruf nun sukun atau tanwin datang setelahnya iya atau wawu, ya. Itu dikatakan naqis. Kenapa naqis? Karena nunnya itu diidghamkan disertai dengan dengung, sebab iya dan wawu itu tidak ada dengung harusnya. Ya. Wawu dan iya itu bukan huruf gunnah. Ya, dari mana datanya gunnah? Dari nun, ya. Dari nun yang dia diidghamkan kepadanya, tapi tidak secara sempurna. Ya, tetap masih ada sisa apa? Sifat gunnahnya itu. Itu yang nempel pada huruf yawu, iya atau wawu. Sehingga dinamakan idghamnya idgham naqis. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah ya. Insya Allah mudah ini ya. Untuk tanda yang tanwin itu kalau ada setelahnya tasydid berarti apa? Kamil. Tapi kalau setelah tanwin ya tidak ada tasydid hurufnya, maka namanya idgham naqis. Tanda tanwinnya sama aja ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini juga mirip dengan tanda ikhfa ya. Tanda tanwin yang idgham sama ikhfa itu sama ya. Sama, hanya yang bedakan apa? Huruf setelahnya. Huruf setelahnya yang bedakan. Kemudian ikhfa itu tidak ada tasydid. Tidak ada tasydid setelah tanwinnya. Jadi mirip dengan tanda ini yang apa? Tanda yang idgham naqis mirip ya. Alamatul idgham naqis di tanwin hiya tatabu harakatain ma adami tasydid al harfi idza kana ya'an aw wawan. Baik. Kemudian di sini ada catatan ya, tambi, ada peringatan. La tudghamun nun as-sakinati fil wawi, la tudghamun nun as-sakinah fil wawi wal ya idza ijtama'a fi kalimatin wahidah. Mithalu qinwanun, sinwanun, ad-dunya, bunyan.
tidak boleh diidghamkan nun sukun atau nun sukun ya. Nun sukun apabila datang setelahnya huruf wawu atau ya dalam satu kata. Ya, ada nun sukun setelahnya wawu ataupun ya dalam satu kata seperti ini. Cuma ada 4 ya di sini dalam Al-Qur'an. Qinwan, sinwan, ad-dunya, bunyan, ini tidak boleh diidghamkan ya, tidak boleh bacanya qiwan atau siwan, itu salah. Duya, tidak demikian. Buyan, salah ya, itu ini di sini berlaku apa? Izhar, ini dibaca izhar. Dibaca jelas. Kenapa dibaca izhar? Karena tidak memenuhi syarat idgham. Syarat idgham itu kan harusnya ada 2 kata ya. Nun pada kata pertama, huruf idghamnya pada kata setelahnya. Jadi harus ada 2 kata. Ya. Kalau ini kan 1 kata ini ya, qinwan dalam 1 kata. Sementara yang idgham itu dia harus 2 kata ya. Min ini 1 kata ini ya. Ya kata yang lain. Ini juga sama, min 1 kata, waliyin kata yang lain. Kalau tanwin sih memang harus 2 kata ya, sebab tanwin itu kan hanya ada pada akhir kata ya. Datang setelahnya kata yang lain. Tapi kalau nun khusus nun sukun harus ada persyaratan ya pada 2 kata. Ya ini yang membedakan antara idgham dengan yang lain ya. Ingat-ingat syarat idgham itu untuk nun sukun untuk nun sukun ya, nunnya itu harus ada pada kata yang berbeda dengan huruf idghamnya. Ya. Kalau terjadi ada nun sukun setelahnya ada huruf idgham dalam 1 kata, maka idgham tidak berlaku di situ. Tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah izhar. Sampai sini bisa dipahami insya Allah ya. Insya Allah, Tad. Ya. Kemudian di sini diterangkan tentang nun idgham bigunah dengan idgham bila gunah ya. Idgham bigunah dengan idgham bila gunah. Sebetulnya apa perbedaannya? Ya. Apa yang terjadi dengan idgham bigunah dan idgham bila gunah? Apa yang terjadi pada nunnya itu ya? Kalau idgham bigunah, al-juz'ul lisani, bagian daripada perhatikan ya, ini huruf nun. Huruf nun itu dia unik ya, punya 2 makhraj sebetulnya. Pertama adalah makhraj yang dinamakan al-juz'ul lisani. Makhraj yang dia masuk bagian lidah. Karena nun itu kan dia makhrajnya ada di ujung lidah, ditempelkan dengan langit-langit mulut di bawah makhraj lam. Coba aja rasakan ketika kita mengucapkan nun. An. Ya, ujung lidah pasti nempel ya. Nempel pada langit-langit mulut ya. Di bawahnya makhraj lam. Kita ucapkan lam, al, turun ke bawah sedikit, an. Nah, makhraj ini namanya apa? Al-juz'ul lisani, bagian daripada lidah. Nah, makhraj yang kedua daripada nun itu adalah al-khayshum, rongga hidung. Ya, jadi begitu ujung lidah itu nempel pada langit mulut, rongga hidung itu terbuka ya. Ini udah pernah kita bahas ya ketika masalah makhraj. Halaman berapa itu ya? Di blognya ada di sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat lagi. Ini hanya mengulangi aja ya. Jadi nun itu dia ada 2 makhraj. Pertama bagian yang disebut dengan lidah ya, ujung lidah nempel dengan langit mulut di bawah makhraj lam. Kemudian makhraj yang kedua ada pada rongga hidung. Jadi rongga hidungnya terbuka ya. Karena itu kalau kita mengucapkan huruf nun, rongga hidung kita tutup hidungnya, dipencet ya, tidak akan keluar suara nun.
Ya. Ya seperti itu. Kita ucapkan tutup aja. Ya. Beda dengan an, harusnya kan an. Tapi kalau ditutup ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya nun itu dia ada dua makhraj di situ, makhraj lisan dan makhraj khaysum. Nah, apa yang terjadi ketika idghamnya itu bigunnah? Ya. Perhatikan di sini bagian lidah itu dia diidghamkan ya. Semuanya diidghamkan ke huruf setelahnya. Karena itu ya di sini ketika nun ketemu dengan wawu, ujung lidah tidak nempel ya. Tidak nempel pada lengan mulut, tapi langsung ke makhrajnya wawu karena masuk ke huruf wawu. Ya. Hanya saja di sini yang membedakan ya. Untuk yang bagian rongga hidung pada idgham bigunnah dia itu tampil ya, masih ada miwali, jadi masih terbuka rongga hidungnya sehingga apa? Terdengar ada suara gunnah. Ya. Jadi makhraj yang kedua itu masih ada, masih eksis makhrajnya nun. Makhrajnya nun yang kedua kan ada pada rongga hidung ya. Nah, itu masih ada. Sehingga ini dinamakan idgham naqis ya. Miwali may ya'mal. Hurufnya ada dua ya. Ya sama wawu. Yang idgham naqis. Kalau idgham bigunnah hurufnya ada 4 ya. Yu, minu atau yanmu. Adapun pada idgham bila gunnah ya, pada idgham bila gunnah semuanya itu diidghamkan ya. Baik yang makhraj yang bagian lisan maupun khaysum dia itu melebur ke huruf setelahnya ya. Contoh, nun ketemu dengan ro kan itu kan masuknya idgham kamil ya. Idgham bila gunnah. Jadi nunnya itu sama sekali hilang, tidak ada bekas. Ya, masuk ke dalam ro. Mirrobbik. Mirrobbik ya. Jadi pun apa benar-benar dia itu masuk secara sempurna ya, kafah. Secara sempurna. Mirrobbik. Ibaratnya kalau misalnya kita punya gelas ya. Kita punya gelas, kita taruh di situ gula pasir ya. Jadi benar-benar gula pasirnya itu mencampur dengan air gitu ya. Bercampur dengan air. Tidak ada sisa, benar-benar tidak kelihatan ya. Pokoknya yang terasa cuma manis itu ya. Ya. Bisa dimakan seperti itulah. Adapun kalau yang idgham bigunnah, idghamnya tidak sempurna itu ya. Jadi mungkin yang dimasukkan ya bisa aja gula batu gitu ya. Gula batu ya masih ada sisanya gitu. Masih kelihatan. Bentuk gulanya masih kelihatan. Atau mungkin kopi gitu ya. Kopi atau teh. Jadi dia masuk ke masih terlihat tehnya. Ampasnya masih terlihat. Baik, mungkin ini aja dulu pada kesempatan hari ini yang kita bisa bahas ya pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Soal kita akan teruskan besok jika tidak ada halangan pada hukum yang ketiga daripada nun sukun dan tanwin, itu yang dinamakan dengan qalb, al-qalbu atau istilah lain al-iqlab. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?